Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu, sallallahu ala wa nasara abdahu wa a'izza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sedang salat maghrib dan isya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini melanjutkan pelajaran kita terkait dengan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Sebelumnya pada malam minggu yang lalu kita sudah membahas terkait hubungan ilmu fikih dengan ilmu dunia. Di manakah kedudukan ilmu fikih jika disandingkan dengan kemaslahatan dunia, yang menunjukkan kepada kita posisi ahli fikih di dalam tatanan kehidupan. Makanya nanti ada bab di mana kita temukan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ilmu terbaik yang dipelajari itu adalah ilmu fikih. Kenapa dengan disebut ilmu fikih? Karena ilmu fikih itu kita jadi tahu aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Ada satu kalimat yang paling penting yang harus diingat, dan itu disebutkan juga nanti oleh Imam Al-Ghazali. Kalimatnya adalah man hasala al-haditha wal ilma. Barang siapa yang mendapatkan hadis dan ilmu, thumma tasawwafa, lalu kemudian dia bertasawuf, aflah, maka dia menjadi orang yang beruntung. Wa man tasawwafa, barang siapa bertasawuf qabla al-ilmi, sebelum dapat ilmu, khata bi nafsihi, maka dia telah membahayakan dirinya sendiri. Makanya banyak orang ketika tidak mempedulikan ilmu hukum langsung ambil tasawuf, lalu kemudian punya pemahaman yang salah karena meninggalkan hukum syariat. Maka disinilah pentingnya ilmu fikih. Nah, pada bagian kali ini, malam ini kita akan coba melihat sedikit sejarah dari para ulama-ulama fikih yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau. Mari kita bacakan teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Ala anna sananqulu min sirati fuqaha'is salaf. Atas dasar ini kami akan menukilkan sejarah ahli-ahli fikih, ulama-ulama fikih dari kalangan salaf. Ketika disebut salaf itu artinya ulama 3 abad yang pertama. Para ulama mengikuti hadis Rasulullah yang berbunyi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad itu ya abad di mana aku berada, Rasulullah. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah abad tersebut. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang mengikuti orang-orang yang ada di abad yang kedua atau yang sesudahnya. Maka ada 3 abad hitungannya. Inilah yang kemudian di dalam kitab Mizanul I'tidal Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa ulama salaf ini berakhir dengan masuknya tahun 301 Hijriah. Itu artinya hanya ada di 3 abad pertama. Sebagian para ulama menggunakan kalimat bukan kalimat salaf, tapi menggunakan kalimat mutaqaddimin.
ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Mutaqaddimin menunjukkan kepada ulama salaf, yaitu ulama yang ada di 3 abad pertama. Sedangkan ulama yang datang setelah 3 abad yang pertama sering disebut dengan ulama khalaf, salaf dan khalaf. Jadi kalau disebut Imam Nawawi itu ulama apa? Ulama khalaf. Imam Syafi'i itu ulama apa? Ulama salaf. Jadi begitu cara memahaminya. Karena Imam Nawawi hidup pada abad ke-7 Hijriah. Jadi sudah bukan bagian dari salaf. Jadi yang akan dinukilkan di sini adalah ulama-ulama fikih dari kalangan ulama salaf. Ma na'lamu bihi anna alladhina intahalu madahibahum dhalamuhum, di mana kita akan menjadi tahu bahwasanya orang-orang yang menjadikan atau yang menganut mazhab-mazhab mereka dhalamuhum, mereka telah melakukan kezaliman kepada para ulama ini. Wa annahum min ashaddi khusamaihim yaumal qiyamah, para pengikut mazhab ini akan menjadi musuh yang paling besar bagi mereka nanti di hari kiamat. Jadi Imam Al-Ghazali menukilkan banyak di kalangan orang-orang muslim yang mengikuti mazhab para ahli-ahli fikih dari kalangan ulama salaf. Tetapi pada hakikatnya para pengikut ini bukanlah pengikut setia, karena mereka sebenarnya sudah melenceng dari aturannya para imam mazhab. Bahkan kata beliau, di hari kiamat nanti justru para pengikut inilah musuh utama daripada ulama mazhab tersebut. Yang ikut mazhab Hanafi, para pengikutnya bisa jadi musuh utama dari mazhab dari Imam Hanafi. Yang ikut mazhab Maliki dimungkinkan menjadi musuh utama dari Imam Maliki. Yang ikut mazhab Syafi'i dimungkinkan jadi musuh utama bagi Imam Syafi'i nanti di hari kiamat. Begitu juga yang ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, jadi musuhnya Imam Ahmad bin Hanbal di hari kiamat. Apa sebabnya? فَإِنَّهُمْ مَا قَصَدُوا بِالْعِلْمِ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى, karena para ulama-ulama mazhab ini mereka tidak bermaksud dengan ilmu yang mereka miliki kecuali untuk mencari ridha Allah semata-mata. Maka banyak hari ini, bahkan dari sejak zaman Imam Al-Ghazali, ahli fikih ikut mazhab tapi kepentingannya bukan cari ridha Allah. Bisa jadi karena ingin punya jabatan, bisa jadi karena ingin dapat gaji yang lebih besar, bisa jadi supaya dapat perhatian masyarakat lalu kemudian banyak orang yang mengikutinya, bisa jadi belajar fikih supaya banyak pengikut. Setiap isi majelis taklim ada ratusan orang di hadapannya. Ada lagi orang yang belajar ilmu fikih karena ingin punya banyak murid, bikin pesantren, maju, uangnya dapat banyak, macam-macam. Inilah musuh-musuhnya para imam mazhab, karena mereka para imam-imam mazhab ini ketika mengatakan atau mempelajari fikih dan mengajarkan fikih, mereka tidak mencari apapun kecuali ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kami ketika belajar ilmu, sebelum belajar ilmu akidah, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu fikih, diajarkan adab orang menuntut ilmu. Ada satu kitab, Imam Az-Zarnuji menulis satu kitab namanya Ta'limul Muta'allimin, mengajarkan ilmu kepada orang yang menuntut ilmu. Di dalam kitab itu disebutkan adab-adab bagi orang yang menuntut ilmu. Di antara adab orang yang menuntut ilmu, diharamkan menuntut ilmu karena mencari harta dan kemegahan hidup. Orang
orang yang pergi menuntut ilmu dengan harapan pulang nanti punya rumah yang besar, mobil yang mewah, kehidupan yang lebih baik, maka itu dicela. Dalilnya adalah dalil niat di dalam Sahih Imam Bukhari. Di dalam Sahih Imam Bukhari ada hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu sangat tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu akan menyampaikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya, barang siapa hijrahnya karena ingin memperoleh kesenangan dunia, au limra'atin yatazawwajuha, ataupun karena perempuan yang ingin dia nikahi. Karena pada saat itu masa hijrahnya Rasulullah, di dalam rombongannya hijrah itu ada yang ikut hijrah itu karena perempuan yang dia sukai itu ikut hijrah. Ini berbahaya. Ada orang pergi majelis taklim karena ada yang ditaksir di majelis taklim. Nah, itu berbahaya sekali. Fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jika niatnya seperti itu, maka hijrahnya apa yang dia niatkan. Orang yang menuntut ilmu ingin mendapatkan harta, dimungkinkan dapatkan harta, tapi dia tidak akan dapat ridhonya Allah. Jika dia cari ilmu supaya dapat kesenangan hidup di dunia, dimungkinkan dia dapat kesenangan hidup di dunia, tapi dia tidak akan mendapat barokahnya Allah. Maka orang yang belajar ilmu fikih, kata Imam Al-Ghazali, tidak berniatkan karena ingin mendapatkan ridho Allah, maka itulah musuh utama dari para ulama mazhab. Karena para ulama mazhab ketika menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, tidak ada satupun yang mereka cari kecuali ridho Allah. Bayangkan, kalau ulama saja bisa jadi musuh, bagaimana Nabi, bagaimana Rasul? Dan hari ini banyak belajar ilmu fikih supaya dapat jabatan, lalu menjual fatwa supaya dapat proposal. Mengerikan, mengerikan. Ada. Ini musuhnya para imam mazhab. Wa qad syuhida min ahwalihim, telah disaksikan dari kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan mereka, ma huwa min alamati ulama'il akhirah, yang merupakan bagian dari tanda-tanda ulama-ulama akhirat. Jadi ulama itu ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ada ulama yang sebenar-benarnya, ada juga yang disebut dengan ulama usul, ulama yang jahat. Dia ulama karena dia ilmunya banyak, tapi diikatkan kalimat su, kata su pada kalimat ulamanya, karena dia menuntut ilmu bukan karena Allah. Kama sayati bayanuhu fi babi alamati ulama'il akhirah, sebagaimana yang akan datang penjelasannya pada bab tanda-tanda ulama akhirat nanti. Fa innahum ma kanu mutajarridina li'ilmi al-fiqh, mereka tidak semata-mata mencari ilmu fikih, bal kanu mushtaghilina bil ilmi al-qulub, tapi mereka juga disebutkan dengan ilmu hati. Wa muraqibina laha, dan mereka menjaga hati mereka. Benar bahwa ilmu fikih itu bicara hukum zahir. Benar bahwa hukum fikih hanya bicara yang terlihat.
Tetapi meskipun ilmu fikih bicara yang terlihat, orang yang belajar ilmu fikih tidak hanya mencukupkan kepada yang zahir, tapi juga kepada yang batin. Karena kalau dicukupkan kepada yang zahir saja, berapa banyak orang yang sholat, rukunnya cukup, syarat sahnya mantap, tapi belum tentu diterima Allah, karena ada riya di dalam hatinya. Karena bisa saja dia sholat bukan karena Allah, bisa saja dia karena pengantin baru, tinggal di rumah mertua, kalau tidak sholat ke masjid malu sama mertuanya, bisa jadi. Sehingga tidak kemudian mendapat balasan dari Allah. Orang-orang dulu belajar fikih, ilmunya zahir, tapi menguatkan kezahiran tersebut dengan belajar ilmu hati, ilmu batin, tidak riya, tidak menyombongkan diri dengan ilmu, tidak menganggap dirinya paling alim, orang lain semuanya salah, cuma dia yang paling benar. Setiap berbicara selalu merujuk kepada Quran dan As-Sunnah berdasarkan kaedah-kaedah para alim ulama, bukan berdasarkan apa yang saya pahami, tapi berdasarkan kaedah. Itu cara orang dulu belajar ilmu. Berbeda sekali dengan cara kita hari ini menuntut ilmu. Sehingga orang dulu ketika dapat ilmu barokahnya besar. Ribuan tahun lalu sudah meninggal, tapi namanya masih dikenang hari ini. Kita baru kemarin meninggal, seminggu kemudian sudah dilupakan orang. Kenapa? Karena barokah pada nama hilang, Allah cabut. Barokah pada nama Allah cabut. Tidak dengan para alim ulama dahulu. Walakin sarafahum 'anil tadrisi wa tasnif. Bahkan terkadang ada hal yang memalingkan mereka dari mengajarkan orang dan juga menulis buku. Fihi ma sarafa as-sahabata 'anil tasnif wa tadrisi fil fiqh. Yaitu hal-hal yang juga memalingkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menulis buku dan mengajarkan ilmu fikih. Dulu para ulama ketika punya ilmu gak lantas mengajarkan ilmu, lalu menimbang-nimbang terlebih dahulu. Ini kalau saya mengajarkan ilmu, adakah kebaikan di situ atau tidak? Jika keburukannya lebih banyak, beliau tinggalkan untuk mengajarkan orang. Nanti kita akan lihat, Pak, Imam Asy-Syafi'i itu pernah ditanyakan suatu pertanyaan masalah agama, tapi beliau tidak menjawab, diam. Bukankah seharusnya orang kalau ditanya ilmu itu harus menjawab? Nah, nanti ada penjelasannya kenapa beliau diam. Begitu juga mengajarkan ilmu, ketika melihat ada masalah di tempat itu akan menimbulkan fitnah, meninggalkan lebih baik. Kenapa? Karena bisa merusak hati, bisa merusak lidah, bisa merusak pendengaran, bisa merusak tatapan mata. Maka ini dipertimbangkan karena semuanya bukan hanya sekedar saya, kita, tapi semuanya karena Allah. Itu ulama dulu, pendekatannya seperti itu. Semuanya yang mereka lakukan seperti itu. Allah terlebih dahulu. Ma'annahum kanu fuqaha'a mustaqillina bi'ilmil fatwa. Padahal mereka ini ulama-ulama fikih yang bisa berdiri sendiri dengan ilmu fatwa. Mereka tidak butuh lagi kepada ulama lain untuk mengeluarkan fatwa. Kalau ada pertanyaan mereka bisa mengeluarkan fatwa, tapi terkadang mereka tinggalkan itu khawatir Allah tidak ridho. Makanya ada satu ungkapan, hal yang paling buruk, ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali juga, adalah mengeluarkan fatwa yang tidak dibutuhkan. Memberi fatwa yang sama sekali tidak akan ada kepentingan untuk orang banyak.
Hal ini membuat kami teringat dulu ketika belajar, ada ungkapan begini: jangan katakan semua yang engkau ketahui, tapi ketahuilah apa yang engkau katakan. Kalau semua yang kita ketahui kita bicarakan, maka bisa besar mudaratnya. Itu sebabnya kenapa Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, ada hadis yang tidak kemudian beliau sampaikan kepada sahabat dan juga para tabi'in. Ketika ditanya kenapa beliau tidak sampaikan, jika hadis-hadis tersebut aku sampaikan, maka leherku bisa jadi putus, kata beliau. Artinya apa? Fitnahnya terlalu besar. Beliau simpan. Ada yang tidak beliau simpan. Itu Abu Hurairah, sahabat Nabi. Sehingga terkenalah kalimat dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, kami tinggalkan 40 bab yang halal untuk meninggalkan satu yang haram. Kami tinggalkan 40 yang halal supaya kami terhindar pada satu bab yang haram. Masyhur kalam Abu Bakar As-Siddiq. Dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Apa tujuannya? Saking besarnya rasa takut mereka kepada Allah. Hal itu juga dilakukan oleh para ulama fikih. Meskipun mereka sanggup memberi fatwa, tidak serta-merta kemudian mereka setiap waktu mengajar. Imam Al-Ghazali sendiri itu pernah jadi rektor di Universitas An-Nizamiyah di Irak. Ketika beliau sudah lama jadi guru besar di universitas tersebut, beliau minta mengundurkan diri, balik ke kampungnya, ke Atus di Iran. Apa beliau lakukan? Berkhalwah, menyepi. Menyepi itu artinya jarang ketemu dengan orang lain, hanya orang-orang dekat saja dan keluarga. Saat itulah beliau menulis banyak kitab. Ketika beliau tidak lagi banyak berjumpa dengan orang. Perlu bagi kita untuk sesekali tidak sering bertemu dengan orang. Kenapa? Karena semakin sering kita ketemu dengan orang, maka akan semakin banyak kita berbicara, dan semakin banyak kita berbicara, maka semakin punya banyak kesalahannya. Ada kalimat yang indah dalam kalimat mahfuzah peribahasa bahasa Arab, man kathara kalamuhu kathara malamuh. Yang banyak bicaranya itu paling banyak celahnya. Makanya para ulama mengajarkan khalwah tadi, menjauhkan diri dari orang-orang kalau tidak punya kepentingan, dengan harapan bisa menjaga lidah, bisa menjaga mulut, bisa menjaga telinga. Sedangkan mulut, mata, telinga itu semuanya ruang-ruang di mana dosa berada. Kita mungkin tidak bicara buruk ke orang lain. Pergi kita ke pasar, kita tidak bicara buruk untuk orang lain, tapi ada orang lain yang berbicara di pasar yang buruk ke orang lain, tiba-tiba terbersit di hati kita. Kayaknya benar itu. Padahal kita nggak ngomongin, hati kita terbersit pembicaraan orang lain. Benar itu yang dibicarakan yang buruk tadi itu. Sudah mulai kotor hati, hidup di sana. Itu sebabnya kenapa Imam Al-Ghazali pernah menjadi rektor, guru besar, lalu mengundurkan diri dan memilih untuk menjauh. Hanya sesekali saja bertemu dengan orang, tidak sering. Dan itu semua ulama melakukan hal tersebut. Beliau tersebut punya waktu khusus antara mereka dengan Allah yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Waswarifu wadawa'i mutayaqqanah. Apa yang menjadi tuntutan dan memalingkan mereka itu sangat meyakinkan. Wala hajata ila dzikriha, tapi tidak dibutuhkan di sini untuk disebutkan. Alasan kenapa tidak disebutkan karena ini pembicaraan yang sangat panjang. Sekilas tadi sudah kami beritahukan terkait apa hal-hal yang menyebabkan mereka terkadang tidak mengajar, seperti kasusnya Imam Al-Ghazali yang mengundurkan diri. Nanti akan lebih jelas pada bagian selanjutnya. Wa nahnul ana nadhkur. Sekarang kita menyebutkan
min ahwali fuqaha'il Islam, yaitu kondisi-kondisi dari ahli fikih Islam, ma na'lamu bihi anna ma dzakarnahu laysa ta'nan fihim, yang membuat kita akan menjadi tahu bahwa apa yang telah kami sebutkan ini bukanlah celaan pada mereka, pada para ulama fikih tersebut, bal huwa ta'nun fima adhara al-iqtida'a bihim, tetapi ini celaan kepada orang yang mengikuti mereka, muntahilan madzhabahum, mengakui sebagai pengikut mazhab-mazhab mereka. Jadi pembahasan ini bukan celaan kepada para imam-imam tersebut, tapi kepada kita yang ngaku ngikut imam tapi sebenarnya tidak berakhlak dengan para imam-imam mazhab tersebut. Wa huwa mukhalifun lahum fi a'malihim wa siyarihim, sedangkan mereka itu berbeda dengan para pengikutnya dalam urusan perbuatan dan juga sejarah hidupnya. Fal fuqaha'u alladziina hum zu'ama'ul fiqh, para ahli-ahli fikih, yaitu mereka para pemimpin-pemimpin ilmu fikih, wa qadatul khalqi, dan para pemimpin-pemimpin makhluk, a'ni alladziina kathura atba'uhum fil madzahib, yang aku maksudkan adalah orang-orang yang paling banyak pengikutnya, khamsah, ada 5 orang. Kalau kita sekarang menyebutnya 4 orang, masa Imam Al-Ghazali 5 orang. Siapa yang 5 orang itu? Asy-Syafi'i, yang paling banyak itu Imam Asy-Syafi'i. Wa Malik, kemudian Imam Malik. Wa Ahmad bin Hanbal, dan Ahmad bin Hanbal. Wa Abu Hanifah, Imam Hanafi. Wa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Imam Asy-Syafi'i itu lahir di Palestina, di wilayah yang bernama Asqalan. Lalu pindah beliau di waktu kecil bersama ibunya, ayahnya sudah tiada. Ibunya hanya seorang perempuan yang biasa dikenal dengan istilah single parent, orang tua satu-satunya yang mengurusi beliau karena sudah tidak punya suami, meninggal dunia. Pergi ke Mekah, hidup dengan serba miskin. Bahkan di rumah beliau itu, di dalam rumahnya banyak tulang-tulang yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i ketika menuntut ilmu ke gurunya karena tidak sanggup membeli kertas seperti orang lain. Sehingga banyak sekali tumpukan itu dalam rumah beliau. Hal ini perlu kita ceritakan untuk mengingatkan kepada semua orang, apa alasanmu tidak belajar? Apa alasanmu tidak menuntut ilmu agama? Miskin. Imam Syafi'i lebih miskin dari kita. Jika nanti kita yang ngaku ngikut Imam Syafi'i ini dihadapkan di mahkamah Allah, lalu ditanyakan, bukankah orang yang mazhabnya engkau ikuti itu juga miskin? Tapi kenapa engkau yang mengikuti orang yang miskin ini tidak bisa jadi orang alim? Kira-kira jawaban kita apa? Apa alasan kita tidak bisa menuntut ilmu? Sibuk dengan pekerjaankah? Sibuk dengan jabatankah? Apa alasan kita tidak punya waktu untuk menuntut ilmu? Dari sejak beliau hafal Al-Quran dan Muwatta Imam Malik. Kitab Muwatta Imam Malik itu dihafal oleh beliau, semuanya, seluruhnya. Meskipun hari ini ada orang yang berbicara, saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu tidak mengerti, tidak alim ilmu hadis. Yang ngomong begitu belum tentu hafal Muwatta Imam Malik. Yang diomongi ulama yang hafal Muwatta Imam Malik masih belia, belum nyampe umur 10 tahun. Sedangkan yang ngomong sudah 40 tahun umurnya juga belum hafal hadisnya Muwatta Imam Malik. Lalu setelah belajar, pindah ke Madinah, belajar kepada yang mengarang kitab Muwatta langsung, Imam Malik langsung.
didudukkan oleh Imam Malik di sisinya. Setiap kali Imam Malik ingin menjelaskan sebuah hadis, Imam Syafi'i membaca hadis-hadis dalam kitab tersebut dengan hafalannya. Lalu pindah balik ke Mekah, lalu pergi ke Yaman, mencari ilmu juga di Yaman. Datang sebuah fitnah, karena saat itu ada masalah politik di wilayah Irak sampai ke Yaman. Datang fitnah kepada Imam Syafi'i, beliau kemudian ditangkap, dibawa ke Irak. Di Irak beliau dibantu oleh anak muridnya Imam Hanafi yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, yang nantinya menjadi guru beliau di Baghdad. Terus perjalanan beliau Mekah, Baghdad, Mekah dan Baghdad, sampai kemudian beliau keluar dari Baghdad menuju Mesir, dan di sanalah beliau meninggal dunia. Dan alhamdulillah kami sudah beberapa kali ke kuburannya beliau, karena tempat di mana beliau dimakamkan itu tidak jauh dari tempat tinggal kami pertama sekali datang ke Mesir, di wilayah Maidan Sayyidah Aisyah, berdekatan dengan benteng Salahuddin Al-Ayyubi, dekat juga dengan masjid sahabat Nabi yang bernama Masjid Amr bin As, dekat dari situ, tidak jauh. Bagi yang punya rezeki atau punya langkah diizinkan Allah ke Mesir, jangan lupa datang untuk ziarah ke kuburnya Imam Asy-Syafi'i insyaallah. Kemudian Imam Malik belajar kepada orang yang disebut dengan bapaknya ilmu hadis, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Malik juga belajar kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' ini adalah murid dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ada yang menyebutkan yang disebut dengan silsilah dahabiyah dalam periwayatan hadis, rantai emas yang bagian rentetan yang terbaik dari kumpulan para perawi-perawi hadis Nabi SAW. Di antara yang disebutkan Imam Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Kalau ketemu hadis Imam Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, itu disebut oleh para ulama sebagai sanad terbaik. Namanya silsilah dahabiyah, rentetan perawi yang disebut sebagai rentetan emas. Memang ada pendapat yang lain selain dari pendapat tersebut, tapi salah satu pendapat mengatakan itu merupakan kumpulan perawi terbaik dalam meriwayatkan hadis Nabi, dan itu dimiliki oleh Imam Malik yang belakangan dikenal dengan sebutan Imam Daril Hijrah, imam tempat hijrahnya Nabi SAW. Seperti gurunya, Imam Malik itu sangat tegas. Ketegasan itu beliau dapatkan dari gurunya yang bernama Nafi'. Imam Nafi' kalau ada murid yang nggak bisa belajar itu dimarahin. Imam Nafi' tegas sekali, keras sekali Imam Nafi' itu. Makanya saking ketatnya mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, hampir semua muridnya jadi tegas, disiplin. Kalau nggak disiplin muridnya dimarahi sama Imam Nafi'. Imam Malik mendapatkan disiplin belajar ilmu itu dari gurunya. Makanya kalau datang ke majelisnya Imam Malik, macam-macam diusir oleh Imam Malik. Nah, kamu keluar, jangan balik lagi. Itu Imam Malik. Insya Allah nggak di sini, insya Allah. Ini Imam Malik ceritanya. Kenapa begitu? Disiplin keilmuan. Beliau ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa ilmu itu nilainya emas. Maka jangan cari emas dengan membawa akhlak yang tidak terpuji. Cari yang terbaik dengan akhlak yang terbaik. Karena akhlak terburuk tempat
tempatnya pasti hasilnya juga buruk. Itu yang diajarkan oleh Imam Malik. Murid-muridnya luar biasa. Imam Syafi'i salah satunya. Bahkan dipuji oleh para ulama. Sufyan bin Uyainah dari kota Makkah, Imam Hanafi dari kota Kufah di Irak, Imam Syafi'i sendiri, bahkan yang lainnya memuji Imam Malik tentang betapa beliau itu sangat luar biasa. Imam Malik kalau datang ke pengajian, Pak, dari jauh sudah tercium bau harumnya. Beliau mengamalkan ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Maka beliau perlihatkan, tapi bukan di tempat-tempat yang salah, tapi di tempat-tempat yang baik. Kita kalau pergi kondangan harum, di rumah di depan istri kita bau apa? Nah itu salah. Itu salah. Padahal istri kita itu harus lebih punya hak untuk mencium bau harum kita daripada orang lain. Begitu juga istri kita ke kita. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Laqab beliau Amirul Mukminin. Amirul Mukminin orang yang menghafal 1 juta hadis. Sanad dan matan 1 juta jumlahnya. Siapa di sini yang hafal 10 hadis saja sanad sama matan? Ada? 10 saja. Imam Ahmad 1 juta. Yang ditulis di dalam musnad Imam Ahmad itu hanya sebagian yang beliau hafal. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang sangat alim dalam bidang fikih dan juga alim dalam hadis. Berasal juga dari kota Kufah, satu kota dengan Imam Hanafi. Sehingga ada yang bertanya, manakah yang lebih alim, Imam Hanafi ataukah Imam Sufyan Ats-Tsauri? Di dalam kitab Siyar A'lam Nubala, Imam Adhabi menjelaskan, kalau dari sisi fikih Imam Abu Hanifah lebih unggul, tapi kalau dalam urusan hadis Imam Sufyan Ats-Tsauri lebih utama. Ada kekhususan di kalangan para ulama. 5 ulama ini adalah ulama yang paling banyak pengikut mazhabnya. Yang paling banyak. Selain dari 5 ini masih adakah? Masih. Ada Sufyan bin Uyainah di Makkah, ada Al-Layth bin Sa'ad di Mesir, ada Imam Al-Auza'i di negeri Syam, ada Ishaq bin Rahawayh di negeri Persia di daerah Khurasan. Dulu Khurasan, Persia juga salah satu tempat pembelajaran ilmu Islam yang luar biasa. Setiap tempat itu ada ulamanya. Ini semua ulama mazhab. Cuma hari ini yang sampai ke kita yang benar-benar sempurna cuma tinggal 4. Kemana yang lainnya? Sudah tidak ada, karena para murid-muridnya tidak meriwayatkan seperti yang 4 ini. Sedangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri dari 5 yang disebutkan ini, pengikutnya terakhir itu berada seperti kata Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi di abad ke-5 Hijriah saja. Hari ini kata Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi, saya tidak tahu apakah masih ada orang yang ikut mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi yang tinggal hanya 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanafi itu paling banyak dianut oleh orang-orang Asia Timur seperti Pakistan dan India. Nah, itu mazhabnya Hanafi. Bahwa apa, kalau pergi ke India mau sholat di masjid, ingat sholatnya pakai Hanafi. Jangan datang ke sana, kok beda dengan sholat kami di Pondok Bambu. Iya, di sini Syafi'i, di sana Hanafi. Bukan karena mereka salah. Mesti kadang di babak furu itu kan ada perbedaan di dalam fikih. Kemudian mazhab Maliki ini di Afrika Utara. Negara seperti Tunis, Maroko, Aljazair itu Malik. Syafi'i, Yaman dan Asia Tenggara.
Yaman dan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Patani atau Moro, Filipina, nah itu mazhabnya Syafi'i. Terakhir Imam Ahmad bin Hanbal ianya ada di satu negara yaitu Arab Saudi saja. Arab Saudi. Makanya kalau pergi ke Mekah dan ke Madinah, sholatnya mesti seperti Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa orang di Mekah dan Madinah sholatnya tidak baca Bismillah besar? Karena di dalam mazhab Hambali, Bismillah bagian dari Al-Fatihah hanya sunnah membacanya di sir. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, bagian dari Al-Fatihah tapi dibacanya di jahar. Makanya kalau imamnya Bismillahirrahmanirrahim Syafi'i, tapi kalau Bismillahnya Alhamdulillah Hambali. Begitu caranya. Kalau yang nggak baca Maliki, nah itu orang ke Maroko. Kalau ke Maroko tuh nggak ada baca Bismillah. Setelah A'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam hati, Alhamdulillahirabbil alamin, dia tidak baca Bismillah. Kenapa? Maliki mengatakan Bismillah bukan satu dari 7 ayat Al-Fatihah. Jadi ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin. Lantas mana ayat ke-7-nya, Ustaz? Ayat ke-7-nya di ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, itu satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat. Jadi tetap 7. Nah, itu dalam mazhab Maliki. Sudah habis waktunya. Insyaallah terkait dengan 5 imam ini akan kita jelaskan lebih lanjut minggu depan insyaallah. Saya akhiri, tidak saya perpanjang, semoga supaya kita bisa langsung melakukan sholat isya berjamaah. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان